Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Sinta Rahayu dengan NIM 188225017 akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh atau dampak perkembangan teknologi pada peserta didik. Pertama-tama, sebelumnya, apa itu teknologi? Ya, teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang sederhana. Jadi bisa contoh seperti zaman prasejarah itu batu itu bisa dijadikan sebagai kapak atau pisau. Itu sudah termasuk teknologi pada masa itu. Lalu, apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa, teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Jadi, perkembangan teknologi itu tidak lepas dari adanya peran manusia itu sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki logika, jadi makin lama kreativitas dan perkembangan otak mereka itu terasah. Dan sehingga dapat membuat teknologi itu berkembang dari masa ke masa menjadi ke arah yang lebih bagus dan lebih canggih. Lalu, apa dampak pada peserta didik? Dengan teknologi itu, pelajar dapat dengan mudah menggali informasi apapun terkait mata pelajaran sekolah, sehingga bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan mereka. Selain itu, kecanggihan teknologi sekarang juga membantu kami para guru untuk membagikan sebuah pengumuman jika pembelajaran libur atau tugas yang harus dikerjakan. Di sini juga terkadang pelajar itu bisa mengeksplorasi berbagai macam informasi yang bisa didapatkan di internet. Semisal, kami para guru meminta untuk mencari tahu tentang sejarah dari peradaban suku Maya. Maka, selain dari buku yang dipelajari oleh para siswa dan penjelasan yang diberikan oleh para guru, para siswa juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dengan mencari di internet, seperti Google atau YouTube. Nah, untuk dampak positifnya, setiap perubahan dan perkembangan itu memiliki dampak positif dan negatif. Kita akan membahas dari mulai dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, dampak positif bagi perkembangan teknologi bagi pelajar atau peserta didik adalah A. Memudahkan dalam mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak bisa lebih banyak mendapatkan informasi dan lebih lengkap dengan membuka akses internet seperti Google atau YouTube. B. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. C. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan dan dapat membuat kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Ini juga yang sedang kita lakukan ketika pembelajaran di perkuliahan pun memakai sistem ini atau e-learning, pembelajaran jarak jauh yang dimana dosen dan para mahasiswa atau mahasiswi tidak diharuskan bertemu di dalam satu ruangan. D. Munculnya bermacam-macam komunitas dari internet guna menjalin relasi baru. Nah, internet juga itu memudahkan komunikasi antar kita, baik antar beda daerah, beda kota, beda provinsi, beda pulau, bahkan dari mancanegara pun kita bisa dengan cepat
berkomunikasi. Seperti itu, hingga mencetuskan terbentuknya berbagai komunitas dari internet tersebut. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Lalu F, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari sini pun sumber daya manusia kita bisa lebih berkembang karena adanya perkembangan teknologi ini. Jadi kita bisa mengasah skill baru dan mempelajari hal-hal yang baru. G. Dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu dan profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Ini juga seperti Dapodik. Dapodik itu kan kita pengurusannya itu online melalui aplikasi. Nah, itu juga termasuk salah satu aplikasi yang mensupport sistem pendukung yang ada dalam dunia pendidikan seperti pencarian data siswa, nomor induknya, nomor induk sekolah, lalu perpindahan anak, itu kita urus semuanya ada di Dapodik. H. Dapat membuat perpustakaan online, perpustakaan dalam bentuk digital. Ini juga sangat sangat memudahkan ya. Jadi anak-anak itu tidak perlu lagi membaca buku atau meminjam buku di perpustakaan yang harus dikembalikan atau rawan rusak, rawan hilang seperti itu. Jadi alternatifnya adalah kita bisa membuat perpustakaan online. Ini pun mengeluarkan biaya yang relatif lebih rendah daripada kita harus membeli buku secara fisik. Dan resiko kehilangan dan kerusakan yang begitu besar. Nah, lalu kita menuju ke dampak negatifnya. Tadi kita sudah membahas dampak positif, sekarang kita akan membahas dampak negatif. A. Banyaknya informasi yang menarik bagi siswa di internet membuat siswa terkadang tidak fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung. Betul sekali, ini sangat betul. Jadi, karena terlalu banyak informasi yang bagi siswa tuh menarik ya, seperti mungkin mereka suka Mobile Legends, jadi mereka tuh lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan permainan Mobile Legends daripada video-video yang mungkin sebetulnya itu sangat berguna bagi pembelajaran mereka, gitu. Lalu B. Mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data dapat menyebabkan munculnya penjiplakan atau plagiarisme untuk melakukan suatu kecurangan. Betul sekali, ini juga terkadang karena internet itu sangat luas, jadi kita itu kan punya hak cipta masing-masing. Nah, itu kalau ini tuh sangat memudahkan sekali untuk diplagiarisme karena kita bisa mengakses segalanya. C. Banyaknya informasi menarik atau game online membuat peserta didik menjadi malas belajar. Peserta didik lebih suka menjelajahi dunia mayanya dengan berbagai informasi menarik yang disajikan. Betul sekali. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu lebih senang bermain gadget, bermain game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, begitu. Sedangkan mereka itu uh, jarang sekali untuk memegang buku. Memegang buku itu mungkin hanya di sekolah. Sedangkan setelah pulang sekolah mereka sudah tidak pegang lagi buku, mereka hanya memegang kotak kecil yang bernama gadget itu. Ini juga uh, sangat disayangkan ya, terlalu lumayan miris untuk generasi kita sekarang. Lalu yang D, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kemajuan di bidang pendidikan juga mencipta generasi yang ibuk berpengetahuan tinggi, tapi punya moral yang rendah. Betul sekali, karena uh, interaksi di kehidupan nyata itu berkurang karena anak-anak sekarang lebih suka berinteraksi dengan menggunakan virtual, ya, virtual account, berkenalan dengan orang-orang yang jauh gitu. Sedangkan untuk moral atau interaksi uh, dengan lingkungan sekitarnya itu kurang sekali. Lalu
Maraknya penyebaran pornografi di kalangan peserta didik yang akan merusak moral generasi muda zaman sekarang. Bagi jiwa yang masih muda dan suka penasaran melihat hal yang berbau pornografi, justru akan membuat peserta didik ingin mencoba karena penasaran. Nilai yang kemudian akan membuat siswa mengalami kerusakan moral. Betul sekali, ini juga harus sangat diperhatikan karena pornografi itu sangat merusak sistem otak dan merusak jiwa, merusak raga, merusak moral. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan untuk yang satu ini. Lalu F, peserta didik dapat melupakan untuk menjalankan kewajibannya seperti belajar dan beribadah. Betul sekali, karena sudah terlena akan serunya dunia maya dan game online. Betul sekali. Lalu G, teknologi informasi membuat pengaruh dari luar negeri masuk dengan sangat bebas dan sangat sulit dibendung. Inilah yang menyebabkan datangnya pengaruh pergaulan bebas di kalangan peserta didik karena mencontoh apa yang mereka lihat di luar melalui media informasi. Pencampuran suatu budaya itu memiliki dampak juga ya, teman-teman. Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Ini salah satu di poin G ini adalah dampak negatifnya, di mana sebagai yang kita tahu, kita itu adalah bangsa dan negara yang memiliki asas keagamaan yang sangat tinggi, sangat kental. Seperti sila pertama yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau nilai-nilai keagamaan itu sangat kental perpaduannya di kehidupan yang kita jalani. Seperti yang Muslim, seperti yang umat Kristiani, atau Kristen Katolik, Buddha, Hindu. Itu semua sangat kental dengan uh, pengaruh agama di kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau kita tahu bahwa di luar atau di negara orang-orang barat, itu mereka kebanyakan malah tidak beragama begitu. Beragama pun budaya mereka memang sangat berbeda dengan budaya ketimuran yang kita miliki. Gitu. Budaya Nusantara yang kita miliki. Sehingga ini sangat-sangat berdampak lumayan parah bila generasi kita sekarang itu mencontoh kebudayaan mereka yang dimana itu tuh termasuk melanggar norma-norma yang sudah berjalan di masyarakat kita sekarang gitu. Dari dulu. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk pengaruh dari negara-negara barat kepada generasi muda Indonesia. Baik, mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulannya adalah setiap perkembangan, setiap sesuatu yang baru itu memiliki dampak positif dan negatif, teman-teman. Dampak positifnya ya kita bisa dengan mudah mengakses segala informasi, lebih dengan mudah bisa mendapatkan pelajaran yang lebih lengkap dari internet, bisa mencontoh seperti bagaimana cara membuat buket, itu kita bisa lihat dari internet, itu berkomunikasi juga kita lebih mudah. Tapi dampak negatifnya juga wajib kita perhatikan seperti tadi, penyebaran pornografi, anak-anak terlena dengan dunia mayanya sampai lupa dengan kewajiban yaitu belajar, terlalu sering bermain game online, juga terpengaruh dengan budaya barat yang sangat melanggar norma-norma Pancasila, norma-norma yang ada di negara kita. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.